Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah berada di penghujung tahun. Kalau kita bisa ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur dan mendekat kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih kalau sampai saat ini kami ada, itu semua hanya karena kemurahan anugerah Tuhan. Ajar kami bersyukur di hadapan Tuhan, melihat bahwa sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai, memberkati kami, maka kami percaya di waktu-waktu ke depan, selagi ada Tuhan bersama dengan kami bisa menjalaninya dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami untuk diisi firman-Mu, dan pakai hamba-Mu yang tidak sempurna Tuhan urapi untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu tema, yaitu sukacita di tengah ketidakpastian. Mari saya ajak kita akan membuka dari Matius pasal yang pertama, ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika COVID mulai melanda bangsa kita, ada orang-orang yang berharap bulan Juli Agustus sudah berhenti. Tapi beberapa orang berprediksi mungkin pandemi akan berakhir di akhir tahun. Kita mungkin berpikir masa sih selama itu? Namun kenyataan justru sebaliknya. Sampai kita sudah di penghujung tahun, pandemi belum berhenti. Nampaknya pandemi harus terus berlanjut sampai tahun depan. Dan sampai kapan akan berakhir, tidak ada seorang pun yang tahu. Disinilah kita menyadari kita hidup dalam ketidakpastian. Ketidakpastian akan kesehatan. Kita takut tiba-tiba saja saya bisa terpapar virus. Kita khawatir akan ketidakpastian keuangan. Sekarang aja sudah susah, bagaimana ke depannya? Dan masih banyak kekhawatiran akan hal yang tidak pasti. Di tengah ketidakpastian hidup, adakah damai dan sukacita yang kita rasakan? Dalam situasi apa kita bisa merasakan damai dan sukacita? Saudara, di suatu kali ada perlombaan lukisan. Setiap peserta diminta melukiskan suatu suasana yang damai dan penuh sukacita. Setiap peserta pun mulai melukis. Waktu berakhir dan setiap lukisan dikumpulkan. Ada yang melukis pemandangan yang indah dengan petani yang sedang memanen padi di sawah. Ada yang melukis di suatu taman di mana anak-anak bermain dengan sukacita. Ada yang melukis sepasang kekasih yang sedang berlayar di tengah laut dengan gembira. Lalu ada yang melukis di suatu kondisi sedang terjadi angin kencang sehingga pohon-pohon pun bergoyang. Tapi di tengah-tengah batang pohon itu ada anak-anak burung yang tengah berkumpul di situ. Manakah lukisan itu yang menurut Bapak Ibu adalah pemenangnya? Lukisan mana yang menggambarkan suasana damai dan sukacita? Juri sepakat. Yang jadi pemenangnya adalah lukisan pohon yang bergoyang karena angin kencang, tapi ada anak burung yang bertengger di sana. Kenapa demikian? Sukacita mudah kita dapatkan ketika hasil panen banyak. Anak-anak bebas bermain dengan sukacita. Orang bisa menikmati masa indah dengan orang yang dikasihi. Tapi ketika kondisi tidak kondusif, ketika badai mulai menerpa keluarga kita, ketika angin kencang menghampas keuangan kita, masih adakah sukacita yang kita rasakan?
Namun kalau anak-anak burung masih bisa berkumpul bernyanyi dengan gembira di tengah angin badai yang besar, bukankah itu merupakan sukacita sejati? Kapan orang bisa merasakan sukacita? Biasanya kalau ada ulang tahun, ada wisuda, ada kelahiran seorang anak, atau jika ada berita selamat setelah diundi, SIM card Anda mendapatkan hadiah senilai 10 juta. Wah, itu berita sukacita kan? Senang bukan? Oh, enggak ya. Ada beberapa pasti mengatakan enggak karena itu banyak penipuan. Tapi kalau benaran pasti sukacita kan? Tapi bagaimana kalau keadaan berbalik seperti sekarang ini? Omset berkurang, gaji dipotong, ada yang di PHK, usaha kecil-kecilan tidak lancar, tidak bisa di liburan, sakit, dikira COVID, belum lagi hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga, kematian orang yang dikasihi, dan tahun depan entah bagaimana lagi. Bagaimana bisa sukacita di tengah ketidakpastian ini? Bapak Ibu, disinilah bedanya sukacita duniawi dengan sukacita surgawi. Sukacita duniawi yaitu sukacita yang kita dapatkan ketika keadaan baik, kita berkecukupan bahkan kaya, sehat, berhasil, ada kelahiran, ada suatu jaminan atau kepastian hidup. Kita sukacita. Tapi sukacita surgawi adalah ketika keadaan tidak baik, sakit, mengalami kegagalan, kematian, dan banyak hal yang tidak pasti, tapi kita masih bisa bersukacita. Inilah paradoks orang Kristen. Di tengah kesulitan dan ketidakpastian yang tidak mungkin ada sukacita, tapi bagi orang-orang percaya masih ada sukacita. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Paulus juga berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Apakah itu karena Paulus sedang diberkati, berhasil dan berkelimpahan berkat Tuhan? Tidak. Saat itu Paulus sedang dalam kondisi terbelenggu dalam penjara, lelah secara fisik dan mental, tapi dia tetap bisa bersyukur dan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa yang membuat Paulus bisa berkata demikian? Apa rahasianya? Rahasianya terletak pada siapa yang jadi backingannya. Siapa orang di belakang yang selalu mendukung, menolong dia. Siapa yang dipercayainya. Paulus bisa menghadapi segala perkara baik atau buruk dalam hidupnya, karena ia percaya dengan Allah yang dipercayainya. Karena Allah yang dipercayainya adalah Allah yang Immanuel. Saudara, kita merayakan Natal dengan sukacita. Karena kita tahu Yesus adalah hadiah terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan Yesus itulah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kapan Allah menyertai kita? Allah menyertai kita dalam situasi yang baik. Kita diberikan kesehatan, kita berkecukupan, dan dalam segala situasi yang pasti kita merasa Allah memberkati. Namun bagaimana jika dalam keadaan buruk, sakit-sakitan, kondisi berkekurangan, bahkan dalam situasi yang tidak pasti, adakah Allah menyertai kita? Ya, Allah tetap menyertai. Sekalipun mungkin saat ini harta, keuangan kita sangat terbatas, hidup begitu berat, sehingga kita harus berjuang banting tulang, kerja keras demi mencari sesuap nasi dari pagi sampai malam. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun kondisi ekonomi kita,
Apapun persoalan hidup yang kita hadapi, jangan akhirnya membuat kita bergantung penuh pada apa yang kita cari. Uang sangat penting dalam hidup kita, tapi uang bukan segala-galanya atau tempat teratas yang boleh menggantikan Allah. Allah tidak ingin kita begitu khawatir, sehingga kita bekerja keras dan tanpa sadar, akhirnya kita menjadi hamba uang. Apapun beratnya pergumulan kita, ingat Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah Immanuel yang tidak akan membiarkan atau tinggalkan kita. Allah akan selalu menyertai kita. Maka kita dengan yakin bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apapun kondisinya, semua ada di bawah kontrol Tuhan. Tetaplah teguh, percaya bahwa Allah menyertai kita. Saudara, ada sebuah kebiasaan unik yang dilakukan suku Indian untuk mendewasakan anak laki-laki yang sudah mulai menginjak pemuda. Anak itu akan dibawa ke hutan rimba semalaman dan ditutup matanya. Menjelang malam kainnya akan dilepas dan orang itu akan pergi. Anak itu tidak boleh nangis atau teriak. Jika ia nangis atau teriak, ia gagal. Suatu kali, seorang anak dalam proses pendewasaan, dia dituntun sampai ke hutan dan tutup matanya dibuka menjelang malam. Hari sudah mulai malam, udara makin dingin, nyamuk makin banyak, dan mulai terdengar suara auman serigala. Banyak hewan buas mulai mencari mangsa. Dan anak itu mulai ketakutan. Tapi dia tidak berani menangis atau teriak. Dia hanya diam tutupi muka telinganya. Dia lalu tertidur. Dan keesokan harinya dia bangun. Dia lihat matahari bersinar terang. Dia begitu senang. Dia hidup dan dia merasa saya sudah lewati ujian ini. Waktu hari mulai terang dia sangat terkejut. Karena ada banyak bercak darah di sekitarnya. Dia lebih terkejut lagi. Ada binatang yang mati tidak jauh dari tempatnya. Apa yang terjadi? Dia lihat-lihat sekeliling. Dia lihat seorang yang berdiri tegap di belakangnya dengan membawa panah. Siapa dia? Ayahnya. Ternyata sang ayah ada bersama anaknya semalaman tanpa terlelap untuk standby menjaga, melindungi anaknya. Saudara, tahukah kita bahwa seperti itulah Tuhan kita? Ketika Yesus datang ke dunia, dia menjadi bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Dan ketika ia berjanji akan menyertai, maka dia pasti selalu akan mengawasi kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan tidak pernah tidak tahu akan segala situasi kita. Ia tahu segala hal yang kita hadapi. Ia tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai, memampukan kita untuk menghadapi segala situasi sulit. Bukankah itu harusnya menjadi sukacita kita? Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Mampukah kita tetap bersukacita dalam segala situasi, baik ataupun buruk? Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Seorang anak pada umur 6 minggu mengalami infeksi di matanya. Dokter mengobatinya. Dan setelah diobati hasilnya mengerikan. Anak itu justru menjadi buta total. Orang tuanya sangat sedih. Dan orang-orang berpikir bagaimana nasib anak ini, kasihan sekali. Kesedihan bertambah ketika beberapa bulan kemudian ayahnya meninggal. Ibunya bekerja dia jadi pembantu rumah tangga sehingga anak itu dititipkan pada neneknya. Dengan sabar nenek mendidiknya, mengajarnya berdoa dan menghafal ayat Alkitab. Anak itu pun bertambah besar. Ia banyak menghafal ayat Alkitab. Dia mulai menulis puisi dan akhirnya banyak menulis syair lagu-lagu Kristen. Dia pernah mengarang puisi ini. Oh, aku anak yang bahagia. Meski aku tidak bisa melihat, aku putuskan di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat ku nikmati yang tidak dapat orang lain nikmati.
untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tidak akan lakukan. Jadi saudara, ia berjanji ia tidak akan bersedih karena ia buta. Padahal bagi orang dunia bagaimana mungkin tidak sedih? Dan bagaimana mungkin bisa bersuka cita? Apalagi dalam kondisi buta sejak kecil. Tapi dia justru merasakan sukacita dan bahagia. Salah satu syair lagunya menjadi jawaban mengapa ia bahagia. Judulnya, Jaminan Diberkati Karena Yesus Milikku. Alasan dia kenapa bisa bersukacita karena Yesus sudah menyelamatkannya. Dia menjadi milik Yesus dan Yesus menjadi miliknya. Sehingga dengan yakin dan sukacita dia bisa menjalani hidup karena Yesus bersama dia. Saudara tahu siapa orang itu? Dialah Fanny Crosby. Suatu kali ada seorang pendeta merasa iba dengan dia dan berkata, "Aduh, sungguh kasihan. Tuhan melimpahkan banyak berkat padamu tapi tidak memberikanmu penglihatan." Tapi Fanny langsung menjawab, "Jika aku bisa dilahirkan lagi, aku akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta." Loh, kenapa demikian? Karena saat aku sampai di surga nanti, yang pertama yang mau kulihat adalah Yesus, Juru Selamatku. Saudara bisa bayangkan anak yang buta di masa kecil, yang harusnya hidupnya tidak menentu, tidak punya kepastian. Tapi ternyata dia bisa memiliki hidup yang indah, karena Tuhanlah yang menghiasi hidupnya. Apakah itu tidak membuat kita yakin bahwa Tuhan pun sanggup menghiasi hidup kita dengan indah? Apakah itu tidak membuat kita teguh beriman bahwa percaya Yesuslah Juru Selamat kita dan penolong kita? Apakah itu tidak membuat kita merasa sukacita sekalipun di tengah ketidakpastian hidup? Tapi kita sadar Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang Immanuel yang akan terus menyertai kita. Sehingga sekalipun aku harus menghadapi banyak tantangan kesulitan, tapi saya bisa melewatinya bersama Tuhan yang menjadi penolongku. Bersama dengan Yesus yang adalah Allah Immanuel yang akan menyertaiku, memampukanku. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau kita bisa melewati sepanjang tahun ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu karena Allah yang masih menyertai kita. Karena itu mari kita melangkah ke depan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati berkat Tuhan, biarlah kita lebih lagi bersyukur, mengasihi Tuhan, dan merasakan sukacita. Karena sekalipun di tengah ketidakpastian, ada sukacita, ada pengharapan, karena Tuhan yang hidup menyertaiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah berhenti disampaikan. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami, mengingatkan kami bahwa sekalipun banyak hal yang tidak pasti dalam hidup ini, tapi kami tetap bisa merasakan damai dan sukacita karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami percaya. Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah itu menjadi jaminan dalam hidup kami, sehingga kami melangkah hanya bersama dengan Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita bersama dengan Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat dan Allah yang Immanuel, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa,
dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.